Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atamut taslim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di masjid kita yang berbahagia ini untuk hadir dalam majelis ilmu. Nggak apa-apa, nanti nggak kuat. Oh iya, boleh. Dua-dua ya, biar yang di luar dengar juga. Malah tambah nggak mau datang nanti dari luar, dari rumah bisa dengar. Oke, baik. Terima kasih Pak Imam. Teringat saya dulu dari tahun 2012 saya punya jadwal pengajian rutin di Binjai, salah satu masjid. Itu pengajiannya ibu-ibu, ya, itu seminggu sekali. Dulu yang ngaji cuma 7 orang, 5 orang kadang datang. Itu pun tuek-tuek gape. Pas ngaji turu gape, tidur semua. Nggak apa-apa, saya sabar terus tetap karena saya ikhlas mengajar. Yang penting saya sampaikan. Sekarang alhamdulillah ngajinya sekitar 200 orang datang. Jadi nggak apa-apa Pak Imam, sedikit. Yang penting siapa yang mau, insyaallah Allah berikan hidayah. Yang tidak mau kita doakan. Ya, kalau saya kan nggak mungkin merepet-merepet. Kalau Pak Imam boleh merepet-merepet karena punya tanggung jawab di sini. Kalau sampai warga Harum Sari masuk neraka KB, Pak Imam diceluk kok, Pak Imam sama mereka. Tapi kalau Pak Imam sudah nyampaikan tadi, sudah mengingatkan, berarti sudah gugurlah kewajiban Pak Imam untuk mengajak pada kebaikan. Artinya bahwa Bapak Ibu, alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali karena bagi saya pribadi, ya, kita mengadakan pengajian seperti ini sebulan sekali di masjid yang ada di Kampung Harum Sari ini, itu sudah merupakan suatu prestasi yang sangat gemilang dalam urusan agama. Dan ini tidak terlepas dari perangkat desa, ya, datuk kita, seluruh perangkat desa, Pak Imam, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki semangat dalam belajar. Sederhana sebetulnya, bahwa kalau bisa yang paling penting adalah, ya, masing-masing dari kita ini saling mengajak, ajak kawan, ajak tetangga, ajak keluarga, ya, supaya sama-sama bisa mempelajari ilmu agama. Sengaja saya sama kawan-kawan dari pondok pesantren itu bawa bus. Kalau dipikirkan bawa bus repot, besar, jalannya lebih lambat daripada mobil kecil. Tapi saya pikirkan supaya gampang jemput-jemput bapak ibu gitu loh. Saya ibu-ibu terutama yang jauh-jauh biar bisa kita jemput-jemput supaya nyaman. Kita cari bus yang ada AC-nya gitu kan, supaya nyaman. Ya, itu pun udah gersah, takutnya mabuk pula nanti, padahal dari sana sampai kemari insyaallah nggak apa-apa, nggak ada yang mabuk ya. Baik, mudah-mudahan ke depan lebih baik, lebih semangat, dan saling kita mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu kita sangat singkat. Kita lanjutkan kajian kita setelah pada pertemuan yang lalu, ya, di masjid Baitul Hakim di Dusun Mawar, kajian kemarin di Takwa, ya. Kemarin terkait dengan mengkafani jenazah, ya, memandikan, mengkafani, ya. Kalau sekarang kita belajar kepada menguburkan jenazah. Udah belum ya, inilah dia. Bagaimana cara menguburkan jenazah, dari mulai membawanya, menguburkannya, kemudian nanti kita bahas tentang setelah menguburkan apa yang kita lakukan. Ya, setelah menguburkan apa yang kita lakukan. Nanti kalau masih ada waktu yang lapang dan luang, kita akan bahas bagaimana tuntunan dalam bertakziah, ya, tuntunan dalam bertakziah. Misalnya takziah setelah orang dikebumikan, ya. Biasanya kan di sini kan punya punya kebiasaan kita bertakziah. Nanti kita akan bahas bagaimana sebenarnya tuntunan dalam bertakziah, khususnya bagi orang-orang yang sudah dikuburkan, ya, keluarganya kita datangi untuk bertakziah. Bapak Ibu rahimakumullah, singkat saja kita percepat beberapa poin-poin yang penting. Yang pertama, bahwa
diharuskan bagi kita, ya diharuskan, bukan disunnahkan lagi, tapi diharuskan untuk menyegerakan menguburkan jenazah. Nggak boleh ditunda-tunda, harus cepat. Ya, ada salah satu anggapan serta salah satu hal yang jarang berani orang melakukan, masyarakat melakukan adalah menguburkan jenazah di malam hari. Nah, ini saya kira di kampung kita belum pernah kali ya. Ada. Nah, kalau ada alhamdulillah berarti sudah paham bahwa sengaja ini saya sampaikan agar kita memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis beliau mengatakan asri'u bil janazah, segerakan jenazah itu dikuburkan. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa menguburkan jenazah di malam hari itu sesuatu yang dibolehkan. Jadi kalau misalnya misalnya kadang meninggal jam 3 sore gitu kan, jam 3 sore, misalnya jam seginilah meninggal dunia. Nah, itu kalau harus tunggu sampai besok lagi kan terlalu lama dia. Ya, terlalu lama. Makanya nggak apa-apa, lakukan terus fardu kifayah dari mulai memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian kita bawa ke kuburan. Ya udah, kuburkan saja di malam hari. Ya, kuburkan saja di malam hari, dan itu tidak menjadi sesuatu hal yang menakutkan bagi kita. Kan sudah saya pernah sampaikan, hantu itu tidak ada. Jangan pula ibu-ibu nanti resah ya. Misalnya tetangganya meninggal dikuburkan di malam hari, maka ibu nggak bisa tidur, apa? Takut nanti jenazahnya pulang gitu ya. Atau dimimpikan, dinampak-nampakin, nggak ada itu semua. Itu tidak ada dalam agama kita. Ya, orang kalau sudah meninggal dunia, sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh namanya, atau alam kuburan. Kemudian selanjutnya, ya kita perlu sama-sama menyampaikan bahwa kalau tuntunan dalam membawa jenazah ini disunahkan jalannya itu agak sedikit dipercepat memang. Ya, jenazah itu kalau dibopong itu jalannya agak sedikit dipercepat. Dan saya sampaikan bahwa ketika jenazah itu mulai diangkat dan dibawa keluar dari rumah atau mungkin disolatkan di masjid dan sebagainya, maka tidak ada bacaan apapun, ya, tidak ada bacaan apapun yang diajarkan oleh Nabi untuk dibaca. Jadi tidak perlu membaca apa-apa. Ya udah, bawa saja jenazah itu dari mulai keluar dari pintu rumah kita, ya dari mulai keluar itu tidak ada bacaan apa-apa. Adapun ya yang kita lihat di sebahagian tempat, ya mungkin di sini mungkin juga masih ada dibuat, kita sampaikan bahwa setiap satu langkah berhenti membaca Al-Fatihah itu tidak disunahkan ya Bapak Ibu. Hadisnya nggak ada. Jadi Rasul nggak mengajarkan itu. Kemudian juga dan tidaklah perlu, saya kira saya sampaikan kepada kita ingin yang benar, kita ingin yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tidaklah perlu kita ini sambil satu langkah melemparkan beras atau melemparkan bunga, tidak usah. Karena memang itu bukan dari budaya agama Islam. Ya, di zaman Nabi beras nggak ada Bapak Ibu, orang tuh nggak makan beras. Ya, di zaman Nabi makannya apa? Kurma dan gandum. Jadi ya memang nggak ada. Termasuk juga bunga. Di Arab dulu Nabi di Madinah nggak ada bunga. Jadi mereka tidak mengamalkan itu. Nabi tidak mengamalkan. Kalau Nabi tidak mengamalkan, sebaik-baik sikap kita adalah apa yang tidak diamalkan Nabi maka kita tinggalkan saja. Maka kalau kita membawa jenazah keluar rumah, cukuplah mungkin ya baca aja Bismillah, itu dibolehkan saat kita berangkat. Tidaklah perlu tadi kita katakan sampai di setiap langkah berhenti, satu langkah berhenti sampai 3 langkah, masing-masing baca Al-Fatihah, kemudian juga setiap langkah dilempari bunga dan sebagainya, itu tidak disunahkan. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama. Kemudian selanjutnya terkait dengan jenazah ya. Jadi sebenarnya jenazah yang kita gotong itu, kita bawa ke kuburan itu haruskah dipayungi gitu? Nah, dipayungin. Ya, ini sudah membudaya ya Bapak Ibu dimanapun ya, kita lihat dimanapun rata-rata demikian. Tapi ketahuilah bahwasanya tidak dianjurkan untuk memayungi jenazah. Ya, yang penting jenazah itu ditutup saja dia. Ya, jenazah itu ditutup ya pakai kerenda, kan ada kain penutup, itu sudah cukup.
Dan tidaklah perlu juga kita sampaikan, itu sudah disinggung tadi, setiap di sepanjang perjalanan kita lempari bunga. Itu budaya dari budaya agama Hindu, Bapak Ibu ya. Karena cobalah ibu-ibu kan sering nonton film India ya. Film nonton India, agama Hindu, identik dengan apa? Bunga kan? Sikit-sikit bunga, mau ibadah dikalungkan bunga, semuanya pakai bunga. Kuburkan juga pakai bunga, semuanya pakai bunga. Dan agama kita tidak identik dengan bunga gitu. Maka tinggalkan aja, pokoknya seperti itu tuntunan Nabi SAW, ya seperti itu saja. Bahkan kalau di Mekah, di Madinah itu jenazah itu tidak dipakaikan kerenda yang tertutup dia hanya papan gini, kemudian digotong, dan jenazahnya ya ada di atas itu, hanya ditutup pakai kain saja, nggak pakai kerenda tertutup seperti yang punya kita ini. Nah seperti itu saja, yang sebang sederhana, dan itu juga supaya jadi mengingatkan kita. Jadi kalau kita lihat langsung jenazahnya nampak paling tertutup kain gitu aja, itu lebih mengena dalam diri kita bahwasanya nanti aku akan digotong sebagaimana dia ini kugotong. Yang bahkan bahasa gini, hari ini kita menggotong, besok kita digotong. Itu perlu kita ingatkan. Apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi benar sekali, bahwa ya seperti inilah hidup kita. Sekarang kita ini bertakziah, besok kita yang ditakziahi. Sekarang kita menggotong, nanti kita yang digotong. Sekarang kita masukkan jenazah ke kuburan, nanti kita yang dimasukkan ke dalam. Maka perlu kita persiapkan hidup kita ini. Bekal terbaik kita adalah takwa kepada Allah, dan semua itu diawali dengan ilmu dulu ya. Kita harus belajar ilmu agama agar bekal kita ini cukup untuk nanti kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sedikit terkait dengan bolehkah wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan ya. Bolehkah wanita itu ikut mengantarkan jenazah ke kuburan? Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya jawab ini, bolehkah wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, ada sebuah hadis Nabi SAW terkait dengan mengantarkan jenazah ke kuburan ini. Itu ada pahalanya, fadilah, keutamaan yang besar ya. Kalau bisa jangan dilewatkan ya. Saya pernah singgung di kajian sebelumnya, kalau cuma melayat saja, habis melayat pulang nggak ikut nyolatkan dan tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, itu cuma dapat pahala bertakziah saja, tapi tidak dapat pahala yang lebih besar daripada itu. Maka yang paling penting adalah ikut nyolatkan dan ikut menguburkan, walaupun datang melayatnya belakangan, nggak apa-apa. Karena kalau kita datang melayat, manfaat dari kita datang melayat itu hanya untuk keluarga yang ditinggalkan saja, artinya keluarga yang meninggal. Tapi kalau kita menyolatkan, nah sholat kita itu untuk siapa manfaatnya? Untuk yang meninggal tadi. Ya jangan sampai kita datang ke takziah tapi yang meninggal nggak dapat manfaat apa-apa dari takziah kita. Makanya penting adalah sholat. Yang kedua adalah mengantarkan jenazah. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, man shallal janazah, siapa yang menyolatkan jenazah, falahu qirat, maka dia dapat pahala sebesar 1 gunung besar. Itu pahalanya sebesar 1 gunung yang sangat besar, itu Rasulullah. Wa man tabi'ahu, dan siapa yang mengantarkannya ke kuburan, falahu qiratan, maka dia dapat 2 pahala, dapat pahala sebesar 2 gunung yang besar. Nah gitu dia. Jadi kalau sholat aja 1 gunung yang besar. Kalau mengantarkan jenazah juga, maka dia dapat 2. Ini jangan kita tinggalkan. Ya, ini jangan kita tinggalkan. Tapi apakah keutamaan ini juga dianjurkan bagi wanita? Nah, coba kita dengarkan ini ibu-ibu rahimakumullah, khusus bagi ibu-ibu, bahwa wanita itu para wanita pernah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi ada larangan dari salah seorang sahabat Nabi namanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, nuhina nittiba'il janazah walam ya'zam alaina. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Ummu Atiyah ini berkata, kami para wanita dilarang oleh Nabi untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Tapi katanya, larangan itu tidak berat. Nah, itu. Tapi larangannya tidak berat. Maknanya adalah bahwa
wanita itu baiknya tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, kecuali kalau yang meninggal itu adalah mungkin orang tuanya, atau mungkin suaminya, atau anaknya, atau abangnya, atau kakeknya mungkin, kakaknya, adiknya, itu silahkan. Tapi kalau masih sekedar kawan biasa, tetangga yang mungkin tidak terlalu dekat, maka baiknya tidak ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, jadi sudah benar yang selama ini dilakukan oleh masyarakat, bahwa yang memang yang banyak mengantarkan jenazah itu adalah laki-laki, sedangkan wanita yang tidak banyak mengantarkan jenazah itu sudah benar. Bahkan dalam masalah nanti kita mungkin bulan depan kita akan bahas tentang ziarah kubur. Bagaimana cara ziarah kubur yang benar? Ya, karena banyak juga orang berziarah kubur tapi terakhir maksud tujuan berziarah kuburnya nggak didapat. Pahala nggak dapat, manfaat yang diziarahi juga nggak dapat. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam ziarah kubur. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang tata cara ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada mengantarkan jenazah kuburan bagi wanita itu hukumnya makruh, ya, tidak dianjurkan kecuali kalau orang-orang tertentu, termasuk juga ziarah kubur sering-sering bagi wanita itu juga kan tidak diperbolehkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian selanjutnya masalah menguburkan ini, kalau sudah kita bawa kemudian kita kuburkan. Nah, ini ada beberapa adab yang perlu diperhatikan oleh para bapak-bapak khususnya yang ikut mengantarkan jenazah. Jadi kalau kita mengantarkan jenazah, kalau posisi kita ini berjalan, yang paling baik posisi kita itu di depan jenazah kalau kita jalan. Jadi kalau kita naik kendaraan, maka posisi yang paling baik adalah di belakang jenazah. Jadi kalau ditanya Ustadz, kalau kita gotong jenazah, posisi kita itu di depan atau di belakang? Walaupun sebetulnya tidak ada keharusan di depan atau di belakang, tapi para ulama mengatakan di depan itu lebih utama daripada di belakang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya bapak-bapak kan sering duduk ya di depan pintu rumah, atau sedang duduk di warung atau di mana, tiba-tiba lewat rombongan orang mengantarkan jenazah, maka disunahkan bagi kita yang sedang duduk di depan rumah atau dimanapun, disunahkan untuk apa? Berdiri. Ya, disunahkan untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan kita kepada jenazah tadi. Dan kalau bisa, saat kita berdiri itu, ya mulut kita bergerak untuk mendoakannya. Minimal kita baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau kita doakan dengan bahasa kita, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya dan berikan rahmatmu kepadanya. Jadi ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, apabila kita sudah sampai di kuburan, ini ya perlu diperhatikan khususnya bagi bapak-bapak. Terkadang banyak kesalahan-kesalahan di sini, ya banyak pelanggaran-pelanggaran bahkan. Ya kalau kita sudah sampai ke kuburan, maka disunahkan bagi kita untuk membuka sendal. Ya, membuka sendal. Ini sunahkan. Bahkan Nabi SAW pernah berkata kepada salah seorang sahabat yang masuk ke kuburan itu pakai sendal. Nabi berkata, kamu berjalan la'an tamshi ala jamrati minan nar hatta tahtarika qadamaik. Kamu berjalan di atas bara api sampai terbakar kakimu lebih bagus daripada kamu berjalan di kuburan muslim, artinya di kuburan muslim ya, pemakaman kaum muslimin, dengan memakai sendal. Nah, jadi kan sunnahnya dibuka sendal kita. Tapi para ulama mengatakan ketika atau kalau kuburan tersebut daerahnya, tanahnya itu memungkinkan untuk membuka sendal, maka buka sendal itu lebih utama. Tapi kalau seandainya kuburan itu mungkin banyak duri, banyak batu-batu tajam, mungkin banyak kaca atau yang membahayakan bagi kaki dan sebagainya, maka boleh pakai sendal atau pakai sepatu. Kenapa? Karena ada hadits Nabi SAW, beliau mengatakan dalam sebuah hadits kan gini, ini cerita dalam kubur ini ya. Nabi mengatakan bahwa apabila seseorang dikuburkan, kemudian orang-orang yang mengantarkan tadi pada pulang satu persatu, apa kata Nabi? Wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Ini orang yang di kuburan ini mendengar suara sendal mereka berjalan. Berarti kan dalam hadis ini berarti orang-orang itu ke kuburan pakai sendal. Jadi intinya buka sendal ke kuburan itu baik, enggak buka enggak apa-apa sebetulnya. Tapi adabnya adalah
buka sendal, gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah sampai di kuburan jenazahnya itu sudah sampai ke kuburan, maka sebelum jenazah itu diletakkan di atas tanah, belum dikuburkan ya, masih diletakkan di pinggir kuburan, biasanya diletakkan di pinggir kuburan, maka kita yang ikut mengantarkan tidak dibenarkan walaupun adab. Kalau duduk pun nggak apa-apa. Tidak dibenarkan untuk duduk sebelum dia diletakkan duluan. Kan tadi kan yang kalau jenazahnya dibawa, yang duduk kita berdiri. Nah kalau kita sudah ikut mengantarkan sampai ke kuburan, mungkin kita duluan sampai, maka untuk menghormati jenazah tadi, sebelum dia diletakkan di pinggir kuburan, sebelum dimasukkan ke dalam liang kubur, maka kita juga disunahkan untuk berdiri. Tapi kalau dia sudah jenazah yang sudah diletakkan, baru kita boleh duduk. Tapi ingat, salah satu kesalahan yang sangat fatal ini, bahkan ini hukumnya haram, nggak boleh ya. Para ulama sepakat hukumnya haram, yaitu duduk di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Ini terutama bapak-bapak ya, di kuburan, kuburan kita kan di kampung-kampung kita ini kan pada dia di keramik gitu kan, besar-besar, megah-megah, lebar-lebar. Ada panas terik, ya udah duduk di situ di keramik-keramik tadi itu, Pak. Nggak boleh. Sama sekali tidak diperbolehkan. Kalau mau duduk, duduklah di sebelahnya yang memang betul-betul tidak ada kuburan. Ya, di tanah biasa yang bukan kuburan yang kita duduki. Nabi SAW mengatakan, la an yajlisa ahadukum ala jamratin minan nar hatta takhtariqa jismuhu khairun lahu min an yajlisa ala qabril muslim. Nabi mengatakan, seseorang duduk di bara api sampai terbakar dirinya, itu lebih bagus daripada dia duduk di atas kuburan seorang muslim. Jadi nggak diperbolehkan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ini melakukan kesalahan ini dalam masalah menguburkan. Jadi nggak boleh duduk di atas kuburan orang-orang muslim. Kemudian selanjutnya, ketika sudah akan kita masukkan jenazah itu, ini ada ketentuan Nabi SAW cara memasukkan jenazah ke dalam liang kubur. Ini ada caranya ya, walaupun kalau seandainya tidak dibuat seperti ini ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kan kita mau supaya saat kita mengamalkan ini kita dapat pahala gitu ya. Ya, supaya juga yang meninggal tadi juga dapat pahala karena kita amalkan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Yaitu ketika memasukkan jenazah ke kuburan, maka caranya adalah dengan memasukkan jenazah ini dari bagian kakinya. Ya, dari bagian kakinya dengan mendahulukan kepalanya dulu ke bawah. Ya, saya kasih contoh gini. Nah, misal ini kepala jenazah ya, ini kepala jenazah. Nah, nanti posisi jenazah ini kan mau ditaruh seperti ini. Nah, caranya kakinya kan di bagian sini ya, kakinya di bagian sini. Caranya itu bukan dari pinggir ini cemplungkan kemari. Bukan, tapi dibawa dia dari sebelah sini, diturunkan ke bawah, baru seperti ini posisinya gitu loh. Jadi kepalanya dulu dimasukkan dari arah kaki. Nah, kalau kakinya sebelah sini, kepalanya di sini, ya. Jadi dari arah kaki seperti ini. Jadi cara mengarahkannya agak sedikit seperti ini ya, agak condong seperti ini. Kemudian ya silahkan beberapa orang yang berada di bawah untuk menampungnya, baru nanti diposisikan jenazah tersebut dengan posisi miring ke kanan. Ya, posisi miringnya ini, badannya ini miring ke kanan dan disunahkan menghadap ke kiblat. Nah, itu dia, disunahkan menghadap ke kiblat. Nah, saat kita meletakkan jenazah itu ke dalam liang kubur, ada doa yang diajarkan Nabi. Apa doanya, Pak Imam? Ya, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, bismillahi wa ala millati Rasulillah, atau dalam riwayat yang lain ada bahasa bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Itu sunnah Nabi SAW yang telah beliau ajarkan kepada kita. Kemudian ada satu lagi, Pak, walaupun ini mungkin ya agak jarang lah terjadi, tapi ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa ketika anak Nabi meninggal, ya, namanya Ruqayyah radhiyallahu anha, meninggal, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk masuk ke liang kubur untuk menampung jenazahnya. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa tidak engkau saja? Kenapa enggak engkau saja yang menampung, masuk ke dalam liang kubur untuk menampung jenazah anakmu?
Maka Nabi berkata, tadi malam saya berhubungan suami istri, maka saya tidak mau masuk ke dalam kuburan. Artinya bahwa satu hukum, ini hukum fikih, bahwa bagi orang yang hari itu berhubungan suami istri, maka tidak dibolehkan dia masuk ke dalam liang kubur untuk menampung jenazah. Ini sebagai tambahan, saya kira tidak terlalu tidak terlalu banyak yang perlu dibahas lah. Kemudian jenazah ini diarahkan ke kiblat. Nah, sedikit Pak, ada bahasa itu namanya liang lahat. Ya, liang lahat. Jadi kan kuburan itu kan ada dua lubang. Ya, yang pertama lubang yang besar, yang kedua lubang yang kecil untuk tempat jenazah tersebut. Nah, saya tidak tahu di sini pernah dibuat atau tidak, tapi ini sunnahnya kita sampaikan bahwa Nabi mengatakan al-lahadu lana wasyaqqu li ghairina. Nabi mengatakan liang lahat itu punya kita, punya orang Islam, budaya kita, budaya orang Islam. Wasyaqqu kata Nabi sallallahu, sedangkan syakku nanti saya jelaskan apa itu lahat, apa itu syakku. Wasyaqqu li ghairina, sedangkan syakkun itu untuk selain kita orang Islam. Jadi yang dimaksud dengan lahat, liang lahat itu ini dia. Jadi liang kuburannya. Kemudian biasanya kan kita taruh di tengah itu ya. Nah kalau liang lahat dia nggak di tengah, tapi di pinggir. Jadi dinding tanah yang sudah kita lubang ini di apa namanya itu ya? Dilobangin dia, mereng. Ini landaan. Hah? Landaan gitu ya, terserahlah apa namanya. Nah gitu. Itu dikorek. Nanti jenazahnya dimasukkan dia ke situ. Pernah dibuat gini? Ada juga. Itu yang bagus Pak. Tapi kebanyakan memang dia sekarang ditaruh di samping cuma satu lubang. Kalau kecil aja. Jadi lubangnya ke kanan. Nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi dibuatlah dia menyamping. Gitu. Yang lahat tadi namanya. Kalau syakun, syakun itu dia yang ke bawah, pas di tengah-tengah ke bawah itu namanya syakun kata Nabi. Yang lurus ke bawah di tengah-tengah itu bukan punya kita. Jadi Nabi ingin membedakan ini kuburan kita dan itu kuburan bukan punya kita. Artinya punya Islam dan tata cara Islam dengan tata cara yang tidak Islami. Jadi ya tidak ada salahnya Bapak-bapak ya kita ini mengamalkan sunnah Nabi ini. Pak Imam diajarkan saja, mungkin agak payah apanya ya. Sesuai dengan kondisi tanah silahkan, tapi bukan berarti sesuatu yang harus, nggak ada masalah. Tapi kalau kita bisa, kita mampu, itu lebih baik. Ya, sebagaimana yang saya pernah punya pengalaman itu ada salah seorang jamaah di dekat pesantren itu, dia banyak belajar agama. Terus dia sampaikan kepada anaknya, nanti kalau aku meninggal tolong buatkan lahat, jangan syakun tadi. Itu juga boleh, itu wasiat. Itu lebih bagus Pak. Tidak ada masalah bagi kita semuanya, dan itu perlu dibiasakan. Kemudian selanjutnya kalau sudah diletakkan itu jenazah di lahat tadi, diarahkan kiblat, kalau dia diikat kain kafannya, maka dianjurkan untuk dibuka. Kalau nggak dibuka juga nggak apa-apa, tapi dianjurkan untuk dibuka. Kemudian diupayakan wajahnya itu terbuka hingga akhirnya supaya pipinya nempel ke tanah. Karena ada ayat Al-Quran menyatakan bahwa minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan ke tanah juga nanti kalian akan kembali. Ya, ditempelkan pipinya ke tanah. Ya, kemudian ya kalau mulutnya tidak harus nempel ke tanah, tapi pipinya saja. Kemudian boleh dibuat namanya labinah. Labinah itu semacam ganjal-ganjal lah. Yang bulat-bulat itu kan ditaruh supaya jenazahnya tidak jatuh dia, supaya tidak posisinya menghadap ke kiblat. Nah, adapun cara menguburkannya bebas. Artinya cara menurunkan tanah itu bebas, tidak ada ketentuan harus dari sini, harus dari situ, nggak ada masalah. Silahkan kalau bahasa Jawanya diuruk ya, pelan-pelan, sikit-sikit. Kalau sudah selesai, maka bentuklah kuburan itu seperti pundukan ya, seperti pundukan gitu. Kalau bisa tingginya tidak lebih dari 1 jengkal. Karena Nabi SAW berkata kepada para sahabat, di antaranya kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi berkata, Allah tada'anna qabran fawqa shibrin illa sawaitahu. Ali, kalau kamu lihat ada kuburan tingginya, dari pundukan yang tadi tingginya lebih tinggi daripada 1 jengkal, maka ratakanlah kembali.
Nah, itu dia. Berarti tidak boleh terlalu ditinggikan ya. Silahkan dibuat tanda bahwasanya itu kuburan. Kemudian juga terkait dengan kalau bahasa kita ini patok ya, patok kuburan ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itu terkait dengan apa yang disebut dengan bahasa kita itu memberi tanda ya, tanda untuk kuburan. Nah, tanda untuk kuburan ini itu yang paling baik adalah batu. Tapi kalau enggak, kita ganti dengan apa namanya ini, kayu juga enggak apa-apa ya. Cukup satu di depan sudah cukup seharusnya. Tapi kalau mau ditaruh di belakang juga enggak apa-apa. Tapi Nabi SAW pernah meletakkan batu ya, sebuah batu yang agak cukup besar di bagian atas kepala kuburan salah seorang sahabat namanya Uthman bin Mandzur. Uthman bin Mandzur ini adalah sahabat yang meninggal kemudian sama Nabi disolatkan di masjid. Nah, berarti jadi dalil bahwasanya kalau kita menyolatkan jenazah di masjid itu diperbolehkan, bahkan baik supaya jamaahnya banyak, seperti yang sudah kita bahas. Kemudian juga Nabi SAW membuat sebuah tanda ya, tanda di atas kepalanya atau di bagian kepala ketika sudah selesai dikuburkan. Yang perlu kita bahas di sini adalah bolehkah memberikan atau menulis nama di kuburan tersebut. Nah, ya, terkait dengan menulis nama di kuburan ini ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya mau bacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita ini dia, ada 3 larangan terkait dengan kuburan. Yang pertama adalah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan Ahmad dan banyak lagi yang meriwayatkan ini, hadis yang sahih, bahwa Nabi SAW diceritakan oleh para sahabat, di antaranya adalah Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Ya, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW melarang 3 hal. Yang pertama, kuburan nggak boleh disemen. Ini dia, kuburan tidak boleh disemen. Jadi kuburan nggak boleh disemen. Di keramik juga nggak boleh. Ya udah gitu aja. Ini yang ngajarkan siapa? Nabi. Sedangkan menyemen kuburan, membangun kuburan itu budaya siapa? Nasrani. Makanya kalau kita, Bapak mungkin pernah jalan-jalan ke Brastagi atau ke daerah Batak sana, ke Danau Toba, itu kan kuburannya kayak mana? Besar-besar. Ya, semen buat besar-besar. Kadang pun sebesar rumah kita lagi kadang. Ya, ladang orang itu kan lebar-lebar gitu ya. Yang kedua, wa an yuq'ada alaihi. Rasul melarang kuburan didudukin. Tadi udah kita bilang, nggak boleh duduk di atas kuburan. Yang ketiga, wa an yubna alaihi. Kuburan tidak boleh dibangun untuk apapun. Ya, membangun kuburan, ya mungkin yang dimaksud dengan membangun kuburan adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya, alhamdulillah kalau kita di daerah kita ini nggak ada dalam kuburan ada masjid. Pernah lihat di dalam terbalik, di dalam masjid ada kuburan. Pernah lihat? Nggak boleh sholat di situ, Bapak Ibu. Tidak boleh kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tusallu idal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan aja nggak boleh. Apalagi sholat di kuburan. Nggak boleh. Makanya alhamdulillah di kampung kita ini, ya alhamdulillah ini, di kampung kita ini depan masjid nggak ada kuburannya. Kita lihat beberapa masjid itu, masjid di apa? Masjid Tanjung Pura, depannya kuburan besar-besar gitu kan. Kalau ke situ mau nengok-nengok boleh, nggak usah sholat situ lah. Tadi di tempat yang lain. Kenapa? Tadi Nabi bilang apa? Jangan sholat menghadap ke kuburan. Iya, ya nggak diperbolehkan. Sebetulnya kesalahan dalam apa? Dalam kebanyakan masyarakat sekarang ini adalah mengaitkan antara masjid dengan kuburan. Di mana ada masjid itu ada kuburan. Di mana masjid ada kuburan. Enggak, kuburan tempatnya sendiri. Masjid tempatnya sendiri. Jangan digabung-gabungkan. Karena Nabi SAW melarang kita sholat di masjid yang ada kuburan. Walaupun kalau sholat di masjid yang di depannya kuburan, kalau dia yang penting ada jarak deh, Pak. Misalnya masjid itu kan ada pagar. Kalau kuburannya di luar pagar, nggak apa-apa, masih boleh. Tapi kalau kuburannya ini nggak ada pagarnya, masjidnya nggak ada pagarnya, pas nempel di depan kiblat, pas nempel depan imam, apalagi di dalam, maka itu ditinggalkan, cari aja masjid yang lain. Nah, itu 3 larangan. Dalam hadis yang lain, nah ini ada kata
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lainnya ya, Rasul melarang kuburan di semen, satu. Yang kedua, Rasul melarang menulis sesuatu di atasnya. Berarti ditulis-tulis kayak kuburan apa? Yang tulis-tulis. Kuburan Cina. Pernah lihat kuburan Cina? Ada tulisan-tulisannya kan? Nah, entah apa isinya kita nggak tahu artinya. Itu budaya siapa? Budaya non-Islam. Apa yang dimaksud dengan menulis kuburan? Yang dimaksud dengan menulis kuburan adalah ini dia Pak. Yang dimaksud dengan menulis kuburan adalah meletakkan atau menulis dan mencatat ayat-ayat Al-Quran di apa namanya itu? Di patok atau di batu-batu nisan. Pernah lihat kan? Batu nisan kan agak besar tuh. Di situ ada apa? Al-Fatihah. Ada apa lagi biasanya? Ayat kursi. Kadang surat Yasin. Itu nggak boleh. Yang nggak bolehin bukan Ustaz Ramdhani, bukan. Tapi siapa? Nabi SAW. Nabi nggak boleh. Jadi yang dimaksud dengan nggak boleh menulis itu bukan menulis nama. Kalau menulis nama itu masih banyak ulama yang membolehkan. Kenapa? Alasannya supaya mudah mencari kuburannya. Ya, supaya mudah mencari kuburannya. Jadi kalau alasannya kuburannya itu kata orang kalau nggak kita semen nanti kita sulit nyarinya, nggak ada tandanya. Ya kalau gitu kita ganti dengan batu nisan. Boleh Pak. Bapak Ibu boleh cari batu nisan. Satu aja atau dua. Satu kalau saya lebih cenderung satu saja. Batu nisan. Letakkan di situ batu nisannya saja. Yang patoknya itu kan ada. Mungkin selebar inilah ya. Kira-kira kan ada ya. Selebar ini. Nah, silakan dipatokkan situ. Kalau mau tulis nama boleh. Silakan tulis nama. Ya nama si fulan binti si fulan udah wafat tanggal sekian. Bila perlu pun wafat tanggal sekian segala macam nggak usah. Ya kasih aja nama supaya sebagai tanda saja. Jadi dibolehkan dikasih nama, tapi jangan ditulis-tulis yang lain-lain. Ya pakai tadi ayat Al-Quran dan sebagainya itu ditinggalkan ya Bapak Ibu, tidak usah kita lakukan. Kalau memang mau, kalau seandainya Bapak Ibu mau kuburan itu supaya nampak rapi dan sebagainya, silahkan cari batu aja. Batu-batu mungkin segini, batu-batu itu, silahkan disusun aja di pinggirnya itu nggak apa-apa. Kan nggak disemen dia. Yang nggak boleh tadi dia baik, disemen. Kalau mau susun batu silahkan. Cuma jangan pula kayak kemarin itu ada pertanyaan gini. Salah seorang di kajian saya itu nanya, Ustaz, ada di satu tempat dia beli batu warna putih-putih kan ada putih cantik itu, satu goni, terus dia panggil orang-orang tetangga-tetangganya untuk berzikir. Jadi batunya itu diambilin subhanallah, 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 dipindahkan dulu. Jadi batunya itu dizikirkan dulu. Kalau sudah dizikirkan baru nanti disusun di kuburan. Ini nggak boleh. Ya, nggak usah dibuat-buat. Ambil aja, beli aja batu di mana tuh ambil aja, silahkan disusun yang rapi nggak apa-apa. Ya. Kemudian juga salah satu yang tidak perlu adalah menanam tanaman di kuburan, nggak usah. Ya, menanam tanaman di kuburan itu dihindari. Karena gini, itu sebabnya saya ceritakan sedikit sebuah apa yang terjadi di zaman Nabi. Tapi ini tidak kita lakukan, nggak boleh kita buat. Apa itu? Ini sekalian nanti terkait dengan apa ya? Menaburkan bunga, terkait bunga-bunga. Jadi Nabi SAW pernah dalam hadis riwayat Bukhari diceritakan Nabi lewat bersama sahabat suatu jalan, sedang perjalanan. Tiba-tiba Nabi SAW berhenti. Kemudian Nabi SAW melihat ada dua kuburan. Ya, ada dua kuburan. Maka Nabi berhenti. Kenapa Nabi berhenti? Karena Nabi mendengar dua orang yang ada di kuburan ini sedang disiksa, diazab. Maka azab kubur itu ada. Nabi kan namanya Nabi ya, Rasul. Beliau dapat wahyu dari Allah, dibisikkan oleh Allah melalui malaikat bahwasanya ini orang sedang diazab di kuburan. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya dua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Sedang diazab. Dan mereka berdua diazab bukan karena perkara yang besar, tapi perkara yang sepele, sangat sepele. Kata Nabi SAW. Apa yang pertama? Kencing gak cebok. Ini Pak, tadi Pak, bapak-bapak nih yang ladang. Asal buka resleting cur habis itu wes ora cebok ora apa-apa Pak. Jangan. Hati-hati Pak.
Nabi SAW mengatakan tanazzahu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Hati-hatilah dari kencing kalian. Artinya siapa yang enggak cebok, hati-hati kalian. Kenapa? Karena sebagian besar orang diazab kubur gara-gara kencing enggak cebok. Nah ini dia. Hati. Yang kedua, gara-gara apa? Namimah. Namimah itu artinya ngadu domba. Ngadu domba itu buat perpecahan. Ada orang sama kawannya dia akrab, terus nanti datang orang dijelek-jelekkan yang satu supaya mereka berdua ini tidak lagi berteman. Kalau bahasa kita ini ngompor-ngomporin aja gitu. Ya, kompor gitu ya. Ini terutama ibu-ibu nih suka ngompor-ngomporin ibu. Hati-hati, udah cukup aja kompor gas di rumah, Bu. Jangan mulut ibu jadi kompor juga. Ya. Itu diingatkan. Kemudian misalnya apa yang boleh lakukan ketika dua orang ini diazab di kuburan? Maka Nabi SAW mengambil perpah kurma, ya, karena ada perpah kurma, dipotong, dibelah, dipotong jadi dua, ditancapkan di kuburan satu ditancap, satu lagi ditancap. Berarti masing-masing ditancapkan pelpah kurma yang masih ada daunnya, ya, masih ada daunnya kan sama seperti daun sawit, hampir sama. Kemudian Nabi berkata, selagi daun atau pelpah kurma ini belum kering, maka Allah akan meringankan azabnya. Gitu dia. Nah di sini ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama, kenapa sebagian orang kalau ziarah kubur bawa bunga? Karena ikut apa yang dibuat oleh Nabi. Nabi nancapkan bunga, kurma, kita nggak ada kurma, maka kita ganti dengan apa? Bunga. Itu satu. Yang sebagian mengatakan bahwasanya itu kekhususan Nabi, bukan berlaku untuk semua orang. Karena Nabi bisa memberikan syafaat kepada orang yang hidup ataupun yang sudah mati. Maka yang benar adalah itu kekhususan Nabi, bukan bisa kita amalkan untuk semua orang. Karena sederhana. Yang pertama tadi saya katakan, karena Nabi memberikan syafaatnya. Sebetulnya bukan daunnya yang membuat ringan azabnya, tapi siapa? Syafaat Nabi tadi, pertolongan Nabi SAW kepada dua orang ini. Yang kedua, dari mana kita tahu orang itu diazab di kuburan? Kan kita nggak tahu kan? Makanya tidak perlu bunga. Jadi kalau ada orang yang pakai dalil, nyiram bunga pakai dalil tadi, ini dalilnya tertolak. Ya, alasannya tertolak karena itu khusus untuk Nabi SAW. Jadi kembali kepada patok tadi Bapak Ibu, ya, jangan ditulis-tulis apapun, kuburan jangan disemen, apalagi di keramik. Kemudian Nabi juga tadi mengatakan bahwa kuburan tidak boleh didudukin dan tidak boleh dibangun. Kuburan itu menjadi sesuatu yang lebih lebih besar. Termasuk juga saya nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin masih ada. Kuburan itu biasanya 1 hari pertama itu dikasih lampu sentir kuburannya itu. Itu nggak boleh. Di sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis ya, di beberapa larangan bahwa Nabi SAW melarang kuburan itu dikasih cahaya. Kuburan dikasih lampu nggak boleh. Itu budaya agama lain, bukan agama kita tinggalkan. Mau ngapain? Supaya terang kuburannya. Mana bisa? Yang membuat terang di kuburan itu lampu setirnya atau amal soleh kita? Amal soleh. Mau dikasih lampu 200 watt pun tetap aja kalau dia main judi kerjanya sampai mati, matinya pun di media judi, ya sama juga kan gitu kan. Sholat pun enggak, apapun enggak. Kalau kita dikencing enggak cebok, enggak selesai dia. Ya. Jadi tidak ada benar. Dan ada juga gini. Ini mumpung teringat ya, saya sampaikan sebuah kebiasaan yang salah dan ini bagian dari bentuk syirik. Ada orang kalau misalnya wanita melahirkan, ya, kalau udah melahirkan itu ada ari-arinya tuh ya, itu misalnya dikubur. Kalau dikubur kasih apa? Kasih apa dulu? Pipa dulu Bu, kasih pipa. Baru kasih sentir. Ini ada keyakinannya. Apa keyakinannya? Dikasih pipa supaya anaknya itu nggak sesak napas. Apa hubungannya dengan hari-hari ini ya kan? Tapi itu keyakinan. Kemudian dikasih sentir supaya apa? Supaya hidup anak ini cerah masa depannya, terang hidupnya. Ini berarti menjadikan pipa dan sentir tadi sebagai jimat. Hukumnya syirik, nggak boleh.
Doakan aja, ya Allah berikan kesehatan anakku, ya kan? Diberikan keberkahan usianya, masa depan yang baik, jadikan anaknya soleh, cukup. Jadi nggak perlu pakai sentir-sentir itu dan segala macam ya. Apalagi kalau datang ke kuburan minta togel. Ini udah. Ini kalau datang ke kuburan minta togel, nomor togel, ini dosanya 2 kali. Yang pertama dosa main togel, yang kedua dosa kesyirikan, ya, minta sama jin kan? Minta petunjuk sama jin. Masih ada yang togel lagi nih? Hah? Lagi ya. Oh, lo aja udah mati, hah? Oh iya. Tapi udah nggak ada lagi ya. Oh, kalau dulu kan semua orang hampir main togel. Mama pun dulu main togel. Bayar 2.000 nembusnya 2 juta. Seneng kali ya kan? Bayar 2.000 nembusnya 2 juta. Ngundang anak yatim makan di situ dari uang judi. Janganlah anak yatim yang bisa makan dari uang judi. Berdosa lah kita, kasihan ya kan. Baik. Itu terkait dengan tambahan nama tadi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah jenazah selesai kita kuburkan dan sudah kita taruhkan mungkin patoknya. Nah, ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan setelah itu, yaitu berdoa. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan doa ini ada hadisnya yang sahih. Coba kita baca ini hadisnya, setelah itu nanti kita jelaskan supaya kita bisa mengamalkannya, ya. Jadi ceritanya bahwa Nabi SAW mengantarkan jenazah ke kuburan, ikut menguburkan. Kemudian setelah dikuburkan, maka Nabi SAW berdiri. Ya, Nabi SAW berdiri. Jadi sunnahnya ini dia. Kalau kita berdoa untuk jenazah saat kita selesai menguburkan, sunnahnya berdoa sambil berdiri, bukan duduk. Sunnahnya gitu. Kalau mau ikut Nabi SAW, walaupun mau duduk juga nggak apa-apa. Kemudian waqafa alaihi, Nabi berdiri di situ, di depan kuburannya. Kemudian Nabi SAW berkata, istaghfiru li akhikum wassalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi berkata, saat itu beliau berdiri, berkata kepada sahabat yang ada di kuburan tadi yang ikut mengantarkan. Apa kata Nabi SAW? Kalian masing-masing, bahasa Nabi, kalian masing-masing berdoa kepada Allah untuk saudara kalian, minta kepada Allah untuk saudara kalian 2 hal. 2 saja yang diminta. Ini paling penting. Kalau mau ditambahkan silakan. 2 hal. Apa itu? Istaghfirullah li akhikum, yaitu mintalah ampunan kepada Allah untuknya. Maka bahasanya apa? Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Yang kedua, kata Rasulullah, mintalah kalian kepada Allah agar dia diberikan keteguhan, kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Jadi apa kita minta? Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kalau mau kita tambahkan, ya Allah, berikan rahmatmu kepadanya. Ini yang paling penting. Setelahnya apa? Ya Allah, berikanlah dia kemudahan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Karena kalau orang selamat dari menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir ini, selamatlah dia di kuburan itu, nggak kena pukul sedikit pun. Tapi kalau nggak selamat dia bisa jawab itu, maka kata Nabi SAW, dipukul kepalanya dengan martil kalau bahasa kita ini, dan dia menjerit sekuat-kuatnya. Semua makhluk hidup mendengarkan jeritanya kecuali jin dan manusia. Jadi hewan-hewan mendengarkan itu. Maka ini yang dilakukan. Maka dari itu sunnahnya adalah setelah kita menguburkan jenazah, maka mungkin bisa Pak Imam mengajak Bapak Ibu sebelum kita meninggalkan kuburan ini, jenazah ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah, ya, minta kepada Allah untuk saudara kita diampuni dosa-dosanya, diberikan rahmat dan diberikan keteguhan, kemampuan untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dan baiknya kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW ini, maka doanya masing-masing. Ya, doanya masing-masing. Terkait dengan satu lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ya, walaupun dalam madhab Syafi'i, itu ada anjuran, tapi ini ijtihadnya Imam Syafi'i dan para pengikut-pengikut Imam Syafi'i dan beberapa ulama sedikit yang lain, tapi tidak banyak, yaitu mentalkinkan mayit. Jadi kalau sudah dikuburkan, dibimbing, wahai fulan, nanti kalau datang malaikat mungkar nakir kepadamu, bertanya kepada kamu siapa Tuhanmu, jawab ini Allah. Kalau bertanya siapa nabimu, jawab Muhammad. Kalau dia tanya apa agamamu, jawab Islam. Tapi itu sekali lagi kita katakan bahwa itu hanya sekedar pendapat fikih saja. Yang benar adalah Nabi tidak mengajarkan itu. Jadi tidak usah.
Ya, tidak usah ditalkinkan, ya, tidak usah ditalkinkan, karena sebenarnya ditalkinkan atau tidak ditalkinkan itu yang bisa membuat dia mampu menjawab pertanyaan malaikat adalah amalnya sendiri. Ditambah dengan apa tadi? Doa-doa dari kita. Jadi baiknya ditinggalkan saja, karena Nabi SAW tidak mengajarkan, yang beliau ajarkan adalah berdoa untuk jenazah yang sudah kita contohkan doanya tadi. Setelah selesai didoakan dan diusahakan doa kita itu berdiri menghadap ke kiblat. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah kubur, diusahakan kalau berdoa berdiri menghadap ke kiblat. Karena Aisyah pernah menceritakan Nabi pernah ziarah kubur malam-malam. Ya, ziarah kubur malam-malam. Berani ziarah kubur malam-malam? Ya, enggak usahlah malam-malam kita ya. Nah, ziarah kubur malam-malam, dan dilihat oleh Aisyah dari kejauhan bahwa Nabi berdoa dengan mengangkat tangan ke arah kiblat di kuburan. Jadi dalil bahwasanya kalau kita ziarah kubur berdoa silahkan mengangkat tangan dengan posisi berdiri menghadap ke kiblat. Nah, itu dia. Karena doa itu semakin menghadap ke kiblat dia semakin baik. Setelah selesai, sebelum kita meninggalkan kuburan, disunahkan bagi kita untuk mengambil tanah satu genggam. Ambil tanah satu genggam, kita kita taburkan dari mulai bagian kepalanya sampai ke kaki sebanyak 3 kali. Jadi Nabi mengamalkan pakai apa? Tanah. Tidak usah kita rubah pakai bunga. Ya Bapak Ibu, pakai tanah. Nabi pakai tanah kok. Sudah diajarkan sama Nabi. Kenapa Nabi SAW menaburkan ini? Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rahmat kita, tanda sayang kita, tanda penghormatan kita, peduli kita kepada mungkin keluarga kita, siapapun itu, apakah orang tua dan sebagainya. Silahkan. Ya, yang mau meninggalkan kuburan, kita taburkan dengan tanah sebanyak 3 kali dari arah kepalanya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu cara menguburkan. Ya sudah beres, sudah selesailah kita dari yang namanya menguburkan jenazah. Kemudian yang terakhir, tapi rahimakumullah, sedikit aja ini, masih ada waktu mungkin sekitar 10 menit, nanti kita tanya jawab, yaitu terkait dengan takziah. Sebenarnya seberapa besar perintah kita ini dalam bertakziah kepada ahlul mayit, ya, atau ahlul musibah. Di sini Rasulullah SAW memberikan sebuah keutamaan bagi kita. Ini keutamaan bertakziah Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang mendapatkan musibah. Berarti misalnya dia meninggal, terus kita datang ke sana bertakziah, maka Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan untuknya nanti di surga. Jadi artinya kalau dikasih pakaian masuk ke surga, pakaian yang kemuliaan di surga, berarti dia masuk surga. Artinya bahwa kalau kita banyak bertakziah kepada orang-orang yang meninggal dunia, terutama kepada keluarganya, maka itu ada keutamaan berupa Allah memberikan kita balasan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan takziah ini, apa yang kita lakukan saat takziah? Artinya kalau sudah selesai ya, yang meninggal sudah kita kuburkan, kita bertakziah, apa yang kita lakukan saat takziah? Nah, sebenarnya takziah itu, arti takziah itu adalah menguatkan. Jadi kalau kita bertakziah, tugas kita adalah menguatkan ahlul musibah supaya lebih bersabar. Ya, bagaimana supaya kita membuat dia ini terhibur gitu. Nah, maka saat kita bertakziah, ya kita ucapkan kata-kata yang membuat dia semangat gitu. Dari kan gini ya, takziah ini kan ramai orang datang. Kadang satu kampung datang, saya 100 orang. Kalau harus ngantri satu-satu, sabar ya. Allah berikan supaya mudah-mudahan Allah berikan pahala, Allah hapus dosa, Allah berikan kesabaran satu orang. Nanti dia datang lagi satu orang lagi, kan banyak, sampai seseorang kan capek. Maka diwakili oleh satu orang. Itu yang dibuat sebagian sini kan ada pengajian takziahnya ada. Itu seperti itu sudah baik. Ya, terkait dengan tahlilan, Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan tahlilan ya. Sedikit juga kita perlu singgung, ya memang ini bahagian dari bahagian dari sudah membudaya yang memang kita lihat di mana-mana itu tersebar terkait dengan tahlilan ini. Tapi sebaik-baik petunjuk adalah Nabi SAW. Hingga akhirnya kita harus kembali kepada Nabi SAW, bahwa Nabi SAW ya, ketika para sahabat meninggal dunia, keluarga juga beliau meninggal dunia, anak Nabi itu kan ada 6, 5 meninggal semua sebelum Nabi wafat.
Tapi Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dan mengamalkan yang namanya tahlilan tadi. Jadi kalau bisa tahlilan itu pelan-pelan kita rubah menjadi apa tadi namanya? Pengajian tadi. Ya, itu aja. Karena kalau pengajian itu kan ada nasihat kepada ahlul musibah untuk bersabar, untuk kuat, untuk bisa ikhlas. Kemudian juga yang kita yang hadir itu kan diingatkan kita juga Bapak Ibu agar kita ini bersiap bahwa nanti kita juga akan merasakan hal yang sama. Itu lebih baik daripada kita melakukan amalan tahlilan yang memang walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan, tapi sekali lagi kita merujuk kepada Nabi SAW bahwa Nabi tidak mengamalkannya. Ya lebih baik kita bisa perlahan-perlahan kita tinggalkan takziah itu takziah itu kita isi dengan yang namanya memberikan nasihat serta memberikan kata-kata semangat, motivasi untuk para ahlul musibah ya. Wallahu a'lam. Saya kira ini aja Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang terkait dengan ziarah kubur dan hal-hal yang lain. Kalau kemarin juga kita sudah singgung, kalau bisa selama 3 hari kurang lebih, kalau bisa pun lebih itu lebih baik, yaitu keluarga musibah ini kita berikan makan. Ya, saya kira di kampung kita ini sudah dibuat. Ya, siapapun yang meninggal, itu tetangga-tetangganya memasakkan untuknya, itu yang baik, bukan ahlul musibah memberikan makan kepada yang bertakziah. Karena terkadang ya, saya nggak tahu kalau di sini mudah-mudahan sudah tidak ada, karena memberatkan. Di sebagian tempat itu kalau udah malam ketiga itu Pak, itu sama seperti kenduri. Ya, pakai makan malam, nanti ada kuehnya, ada kopinya lagi, ada makan, kalau bahasa kita ini mungkin nasi berkat dan sebagainya itu. Nah, itu bahagian dari hal yang memberatkan bagi keluarga mayit. Dia kan sudah berat ya kehilangan keluarga, tapi harus juga memikirkan masa apa untuk yang datang bertakziah. Maka Nabi pernah melarang kita makan di rumah ahlu musibah, itu nggak diperbolehkan ya. Allah. Saya kira ini aja kajian kita. Kita kesediakan waktu kurang lebih 15 menit untuk tanya jawab. Bapak Ibu-ibu silakan. Bapak. Jadi disinggung bahwa kalau kita masuk istri malam tidak boleh masuk ke dalam kuburan. Iya. Nah, saya tanyakan itu bagaimana kalau kita itu misalnya mau memandikan atau selesai mandi, tapi kita sampai hubungan keluarga suami istri itu boleh nggak? Ya. Salam. Ada lagi Bapak Ibu, kita tampung dulu pertanyaan. Silakan. Itu kan sebelum yang bagusnya ada kata-kata istilahnya wasiatlah mewakili dari ahli musibah. Itu apakah yang bagusnya apakah sudah dilaksanakan dimandikan atau disolatkan? Ada kata-kata sebentar itu kan gitu kan. Sebagian ada juga yang sudah disolatkan dan sebagian yang belum kan gitu. Jadi yang lebih bagusnya di waktunya kapan? Itu yang pertama. Yang kedua ini di luar dari pelajaran ini saya sedang membaca buku. Di situ ada malaikat tidak masuk rumah, ada 2 macam. Salah satunya di situ patung, di dalam rumah ada patung dan ada gambar. Yang dimaksud gambar itu apakah gambar misalnya ya gambar kita sendiri kan gitu salah satunya, apakah seperti itu? Ya. Ada lagi? Silakan Bu. Ya. Sewa orang ya. Bayarannya mahal Bu. Iya. Masya Allah. Baik. Nanti kita jawab ya. Ada lagi bapak-bapak yang lain, ibu-ibu? Tampung lulus pertanyaan. Silakan Bu, belakang. Ya. Nggak dengar Bu. Ntar Bu. Ya, ulang Ibu.
Ya, ini wasiat sebelum meninggal ya untuk anak-anak dengan beberapa contoh dari dua kita lihat nanti kita bahas ya Bu. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Bu. Apa? Oh iya, iya. Baik. Nisan bongkar pasang tuh ya yang tinggal naruh kan gitu aja ya. Ya, nanti kita jawab ya Bu. Ya. Kuburan muslim, kuburan non muslim ya, nggak boleh dudukin. Ya nanti kita jawab. Ada lagi? Silakan. Kalau orang mati bunuh diri haram dimandikan. Orang mati bunuh diri haram dimandikan. Baik, nanti kita jawab. Eneng meneh? Ada lagi? Baik, kita jawab dulu ya. Nanti kalau ada yang lain kita terima kalau masih ada waktu. Yang pertama, tadi kan ada larangan masuk ke kuburan kalau berhubungan suami istri sebelumnya. Nah, terkait dengan kalau berhubungan suami istri sebelumnya, kemudian memandikan jenazah, apakah itu dibolehkan atau tidak? Jawabannya boleh. Larangannya cuma itu aja, nggak ada masalah. Termasuk juga ibu-ibu, ya banyak yang nanya, Ustaz, bolehkah wanita haid ke kuburan, ziarah kubur atau ikut mengantarkan kuburan ke kuburan jenazah? Apakah keluarga dan sebagainya? Jawabannya boleh, nggak apa-apa Bu, nggak ada larangan. Dan wanita haid juga boleh ikut mandikan jenazah, nggak apa-apa. Tidak ada larangan di situ, maka tidak masalah, nggak apa-apa ya Pak. Terkait dengan apa? Wasiat, sebetulnya bukan wasiat ya, nasihat-nasihat setelah apa namanya? Setelah orang meninggal dunia sebelum dikuburkan itu ya. Satu hal yang perlu disampaikan bahwa sebenarnya ini tidak ada tuntunan. Ya, sebenarnya pada awalnya tidak ada tuntunan untuk diamalkan. Ya, yang biasa kita buat ini, nggak ada hadis yang menganjurkan untuk itu. Tapi kalau mau dibuat, kapan sebaiknya? Ya, baiknya ketika proses juga bisa, atau ketika selesai disolatkan sebelum dibawa juga bisa, tapi jangan terlalu lama. Saya pernah ada guru saya dulu meninggal, kebetulan dia anggota dewan di Kabupaten Langkat, jadi meninggal ya. Jadi yang ngasih kata sambutan 10 orang ada. Masing-masing 20 menit berapa. Meninggalnya udah kemarin siang, tapi dikuburkannya nunggu waktu besoknya sekitar jam 10 jam 11. Itu pun pakai apa lagi? Kata-kata perpisahan nanti dari partainya, nanti dari Pak Imamnya, dari perangkat desanya, nanti dari ketua DPRD-nya, semua banyak ahli. Itu nggak boleh. Itu bagian dari memperlambat proses jenazah ke kuburan. Jadi kalau ditanya kapan, ya baiknya setelah proses semua selesai supaya orang juga bisa mendengarkan. Nanti kalau pas dikapani orang sedang sibuk mengapani tidak mendengar. Yang paling penting ada disampaikan situ adalah masalah apa? Mohon maaf apabila ada hal-hal yang sifatnya salah dari jenazah, mohon dimaafkan. Yang kedua, terkait dengan hutang piutang, mana tahu ada, karena itu nanti akan menjadi hutang nanti di hari kiamat. Ya, setelah itu yang sifatnya umum lah, jangan lama-lama. Satu orang mewakili saya kira sudah cukup, gitu ya. Jadi tidak terlalu dianjurkan itu diamalkan. Kalau di tuntunan agama nggak perlu itu Pak. Malaikat tidak masuk rumah apabila ada 3. 1, anjing. Yang saya punya anjing, sampai kapanpun malaikat rahmat nggak akan masuk rumah. Gantinya siapa? Iblis dan setan di rumah ini. Jangan ada anjing dalam rumah kita, atau jangan ada anjing jaga rumah kita. Anjing itu boleh dipelihara kalau untuk 3 hal. 1, untuk berburu, tapi bukan buru babi. Ini buru babi. Ada orang buru babi, bisa dijual babinya. Halal nggak duitnya? Haram. Babi nggak boleh dimakan, nggak boleh dijual. Yang kedua, anjing ini untuk jaga ladang. Misalnya bapak punya ladang singkong yang udah mau panen, atau kacang dia mau panen, takut nanti besok mau panen, malam udah dipanen sama orang lain, taruhkan anjing situ supaya jaga. Boleh, nggak apa-apa. Yang ketiga, anjing untuk jaga ternak. Ini ada ternak untuk jaga anjing, di ternaknya jaga anjing, itu nggak apa-apa.
Tapi kalau anjing di rumah nggak mau malaikat masuk dalam rumah. Yang kedua, patung yang bernyawa. Ya, patung-patung yang bernyawa itu misalnya ada patung-patung kayak terutama hiasan itu Bu, di rumah-rumah itu kan ada guci-guci kecil tuh, ada bentuk hewan kan, ada ayam, bebek atau gajah atau apa. Itu jangan ada yang punya wajah dia. Itu malaikat nggak masuk rumah. Yang ketiga adalah gambar. Gambar yang dimaksud di sini adalah lukisan, gambar yang digambar dengan tangan. Kalau foto Pak Endang karo bojone nggak apa-apa, nggak ada masalah. Taruh di situ foto. Jadi ulama membedakan antara foto dengan lukisan. Lukisan dia karya tulis sendiri, itu yang nggak boleh. Itulah yang nanti di hari kiamat orang yang menggambar yang bernyawa nanti di hari kiamat disuruh apa? Suruh tiupkan ruh di situ. Itu nggak boleh. Gambar-gambar yang bernyawa itu. Tapi kalau foto bukan karya tangan. Foto itu alat elektronik yang disamakan seperti kita bercermin. Kalau kita bercermin kan begitu berdiri di kaca cermin kan ada gambar kita. Kalau kita pergi ada lagi? Nggak ada. Jadi proses foto ini penangkapan objek dari cahaya dia. Maka itu tidak termasuk hal yang dilarang. Walaupun ada yang mengatakan foto nggak boleh dipajang di rumah. Allah alam itu ijtihad, tapi yang banyak dipahami dan saya memilih pendapat ini bahwa foto boleh. Boneka dibolehkan untuk anak-anak perempuan bermain boneka karena istri Nabi Aisyah punya boneka di rumah. Bahkan bonekanya kuda, ada sayapnya 2. Boleh. Tapi boneka jangan dibeli besar-besar, ditaruh di lemari kaca untuk dihiasan. Jangan. Biarkan boneka itu untuk kelonan sama anak-anak ibu yang perempuan itu, tapi jangan kasih anak laki-laki main boneka. Aku jadi bencong pula, susah nanti. Bagaimana dengan menyewa orang untuk membaca Al-Quran? Berapa hari? 7 hari sampai khatam Quran di kuburan atau di rumah. Gini Bu, di zaman Nabi sewa menyewa ini terkait dengan orang mati ini juga ada. Tapi disewa untuk apa? Nangis. Jadi di masa jahiliyah itu kalau ada orang meninggal semakin kuat tangisannya semakin bagus. Ya samalah seperti orang Batak itu kan, kalau meninggal kan dikibotin, semakin meriah kibotnya semakin bagus. Kalau di zaman jahiliyah dulu gitu, sewa orang tuh nangis dibayar. Nah kalau sekarang sewa orang bukan tuh nangis tapi baca Quran. Jadi sama seperti apa? Jahiliyah dulu, nggak boleh itu Bu. Tidak diperbolehkan. Karena gini ya Bu, ini pendapat yang paling kuat wallahu a'lam, bahwa kalau kita membaca Al-Quran niatnya untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu pahalanya nggak sampai Bu, nggak sampai pahalanya. Makanya nanti sekalian besok bulan depan insya Allah ya Bu, mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Bulan depan saya akan bahas tentang ziarah kubur, termasuk juga saya akan bahas amalan-amalan yang bisa kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Jadi bapak kita sudah meninggal, ibu kita sudah meninggal, orang tua sudah meninggal dunia. Apa yang bisa kita hadiahkan untuk mereka? Itu ada. Nanti kita akan sebutkan insya Allah. Makanya diusahakan bulan depan hadir ya, supaya kita bahas itu, supaya kita nggak salah. Nah, terkait dengan menghadiahkan seperti misalnya kita ke kuburan, takziah kubur, ziarah kubur, bawa Yasin, baca Yasin. Saya sampaikan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini perkataan Imam Syafi'i sendiri. Yang kita di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i. Syafi'i bilang apa? Beliau mengatakan membaca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal dunia pahalanya nggak sampai. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um beliau yang dinukilkan oleh para ulama kita. Jadi adapun amalannya nanti kita bahas. Jadi nggak boleh ya Bu, apalagi sampai bayar itu. Yang menerima orderan juga jangan. Artinya yang baca-baca itu tinggalkanlah. Doakan aja. Kita sebagai keluarga ini mendoakan cukup-cukup insya Allah. Kemudian ada yang wasiat sebelum meninggal, dia wasiat supaya diazankan. Mengazankan jenazah tidak ada tuntunannya Bapak Ibu. Ya, mengazankan jenazah tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, maka tidak perlu diazankan. Azan cuma dikomandangkan untuk sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu saja. Adapun menguburkan jenazah tidak. Berangkat haji juga enggak. Karena orang berangkat haji suruh azan juga ada. Yang ketiga, azan di telinga bayi. Nah, ini azan di telinga bayi ini juga tidak disunnahkan. Kalau mau kita lakukan cukup syahadatkan aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
Rasulullah. Nggak apa-apa, supaya kalimat yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid. Kan anak kecil baru lahir, masa kita bilang hayya 'alas shalah, ayo nak kita sholat. Pas nggak apanya? Posisinya nggak pas. Gitu, maka tidak perlu diazankan. Kemudian wasiatnya pula minta dikuburkan di kampung halaman yang jauh. Ini meninggalnya misalnya di Arumsari, kampung halamannya misalnya di Banda Aceh sana, nggak usah. Walaupun itu wasiat itu syaratnya adalah harus sesuatu yang mubah, boleh. Kalau menguburkan di kampung halaman itu kan bahagian dari bentuk apa? Menunda proses mempercepat jenazah dikuburkan. Maka nggak apa-apa. Karena wasiat yang maksiat itu nggak boleh. Ya, wasiat yang maksiat nggak boleh, atau wasiat yang memberatkan itu nggak boleh. Tapi kalau wasiat terkait dengan harta juga silahkan, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau kayak tadi tidak usah lah. Ya dimanapun dikuburkan nggak ada masalah. Jadi surga juga kuburan itu kalau banyak amal solehnya. Kuburan nisan bongkar pasang, tinggalkan aja lah Bu. Kita sudah sampaikan tadi, kasih patok aja udah. Depan belakang, kalau mereka kasih nama. Jangan kasih foto-foto segala. Apalagi tadi yang bongkar pasang tulisan, baiknya tidak usah. Saya lebih cenderung tidak usah. Ya Allah alam kalau katanya boleh atau enggak, karena enggak disemen tidak usah. Karena memang kesan itu kuburan udah hilang gitu. Jadi cantik dia. Kuburan jangan cantik. Karena nanti menghilangkan apa? Ingat mati. Kalau kata Nabi perbanyak ziarah kubur supaya ingat mati. Tengok kuburan cantik kuburan sini ya. Nanti kalau aku mati buat kayak gini juga lah supaya enak. Nggak ada kesan yang takut mati jadi terakhir. Itu tujuannya ya. Kemudian kuburan non muslim boleh nggak diduduki? Ya walaupun yang non muslim tetap saya tidak dibolehkan untuk didudukin karena kita menghormati manusia. Ya jangan. Tidak boleh diduduki. Orang mati bunuh diri haram dimandikan. Kata siapa? Enggak. Ya. Tidak ada larangan memandikan jenazah orang yang bunuh diri. Nanti seorang sekampung berdosa kalau nggak dimandikan. Bunuh diri ini apakah keluar dari agama Islam? Orang bunuh diri apakah keluar dari agama Islam? Enggak, dia tetap muslim, tapi dia melakukan dosa besar. Gitu. Yang nggak sholat itu baru. Yang nggak sholat, kalau bisa kita lemparkan aja jenazahnya. Cuma nanti ganggu orang ya. Terakhir kita kuburkan juga. Ya jangan salah Pak, dalam madhab Hambali dan banyak dipegang oleh para ulama mengatakan orang yang tidak sholat orang yang tidak sholat meninggal tapi dia nggak sholat, maka tidak boleh disolatkan dan tidak dimandikan dan tidak dikuburkan di kuburan orang muslimin. Dikuburkan sama patok lele sana. Itu kenapa? Nggak sholat ini kafir. Maka jangan sampai nggak sholat. Bahkan lagi, dalam beberapa, tapi ini pendapat ya, menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat ini bahaya. Orang yang nggak sholat, kalau jadi wali nikahnya nggak sah. Ngeri. Pun nanti bapak-bapak nih sholat Jumat tok nih. Kadang pun nggak sempat. Sebulan sekali sholat Jumatnya. Sholat 5 waktu lewat semuanya. Seminggu nggak sholat 5 waktu. Begitu anak nikah dinikahkan, hati-hati. Sebagian ulama mengatakan nikahnya nggak sah. Kenapa? Karena dia nggak sholat. Gitu, ya. Itu pendapat karena memang Nabi mengatakan perbedaan kita orang Muslim dengan orang kafir itu apa? Sholat. Yang meninggalkan sholat dia kafir. Itu bahasa Nabi SAW. Ya makanya ibu-ibu yang punya anak gadis, pastikan yang mau meminang anak ibu itu dia orang yang sholat. Jangan mau dinikahi sama laki-laki walaupun ganteng, keretone cantik, omahe gede, lebar ladangnya lebar, tapi orang sholat, nggak usah. Bagus cari yang agak-agak elek sedikit, nggak apa-apa. Yang penting sholat bisa membuat anak kita jadi sholat juga. Ya Allah. Ada pertanyaan lagi sebelum tutup? Ada lagi Pak? Silakan. Kalau kita bersendiri kan kita ucapkan alhamdulillah. Lah kalau kita dalam sholat, nanti kita bersih. Itu bagaimana? Ada lagi? Ada lagi Pak? Mengenai masalah lisan,
Tapi kalau lukisan binatang kan harus nanti cairan akan sembunyikan. Kalau seandainya lukisan itu pemandangan, itu gimana? Kan gitu. Baik, satu lagi, 3 orang mungkin terakhir. Oh iya, silakan Bu. Sholat apa itu? Sholat fardu. Baik. Tapi sholat yang dia tinggalkan sholat apa? Jumat. Iya. Baik. Ya. Yang pertama, bersin ketika sholat. Apakah kita ucapkan alhamdulillah? Enggak. Bersin ketika sholat kita tidak ucapkan alhamdulillah. Karena itu dilarang Nabi. Karena pernah sahabat sholat sama Nabi jadi jamaah atau makmum, kemudian dia bersin, kemudian dia ucapkan alhamdulillah. Kawan sebelahnya bilang yarhamukallah, dijawab lagi yahdikumullah. Jadi kawan sahabat lagi yang tahu itu nggak boleh disikut-sikut gini. Harusnya jangan buat itu. Nggak, akhirnya agak sedikit kacau di belakang. Kemudian Rasulullah berkata, setelah selesai sholat, ada apa tadi di belakang kok kacau? Maka diceritakan Rasulullah, dia bersih, dia ucapkan alhamdulillah, dijawab sama kawannya, kemudian jawab lagi. Nabi berkata, sholat itu tidak boleh ada bahasa manusia. Berarti nggak boleh, ya. Di luar sholat aja. Yang kedua, lukisan tadi kan nggak boleh. Lukisan yang bernyawa saja. Apa itu? Manusia, hewan, tumbuhan boleh, pemandangan boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bahkan tuh kata Nabi SAW, kalaupun kalian harus menulis atau menggambar, melukis kata Nabi SAW, maka lukislah sesuatu yang tidak bernyawa. Atau para ulama mengatakan, seperti sahabat mengatakan, kalaupun harus gambar yang bernyawa, hilangkan apanya? Kepalanya, jangan ada kepalanya, atau kepalanya dibuat tapi tidak ada matanya, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, kosongin aja, itu masih dibolehkan. Nah gitu dia. Tapi kalau dalam sekolah ya ibu-ibu, misalnya sekolah belajar anak-anak itu masih dibolehkan karena dalam proses apa? Belajar. Itu nggak apa-apa. Yang penting nanti kan dihapus kalau di papan tulis. Kemudian terkait dengan sholat 5 waktu, tapi nggak sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, apakah dia kafir? Tidak ada hadis yang mengatakan siapa yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali maka dia kafir. Maka ini hadisnya nggak sahih. Yang benar adalah Allah akan menutup hati kalian apabila kalian meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, tapi tidak dikatakan kafir. Allah tutup hati, berarti Allah jadikan dia ini apa? Nggak gampang dapat hidayah itu loh. Jadi keras hatinya, gampang emosi, gampang marah, dinasihati nggak mau, suruh buat baik juga malas. Nah itu namanya hatinya tertutup. Jadi nggak apa-apa, insya Allah tidak kafir. Tapi ingat, meninggalkan 1 kali sholat Jumat dengan sengaja itu dosanya sangat besar. Ya karena itu kewajiban yang harus dijaga oleh setiap muslim. Wallahu a'lam. Cek ya. Baik Bapak Ibu, cukup sampai sini kajian kita. 1,5 jam juga kita kajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, dan kita harapkan agar kajian kita ini terus dihadiri. Karena kajian kita ini lanjut Bapak Ibu. Kalau Ibu absen sekali aja, udah ketinggalan satu materi, dah nggak dapat nanti. Ya kalau pas lagi di sana ya gak apa-apa, kita sediakan bus, nanti ibu-ibu nunggu sini aja biar jemputin nanti. Itu Pak Imam, insya Allah kita bawa kendaraan. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.